Halo teman-teman semua, bagaimana nih kabarnya? Di sini saya kembali setelah sekian lama tidak nge-YouTube. Dan yang ijo-ijo limau barusan itu adalah Infinix Hot 12 yang saya dapatkan di harga 794.000 saja dari salah satu toko di platform Toko Pak Edi, yang mana menurut saya dengan harga segitu tuh udah sangat murah sekali ya, dengan beragam keunggulan yang ditawarkan oleh HP ini. Untuk harga segitu sudah terbilang sangat-sangat worth it sekali. Bisa dilihat pada kotak pembeliannya, di sini Infinix itu lagi collab sama AOV pada waktu itu ya. Dan ini dia MediaTek Helio G85 dengan RAM sebesar 6GB dan internal 128GB. Juga ini ditulis pada bagian bawah dari kotak pembeliannya beragam spesifikasi unggulan dari HP ini, seperti halnya chipsetnya, RAM-nya, internalnya yang tadi sudah saya sebut. HP ini juga sudah mendukung dual speaker stereo, layar 90Hz, dan banyak lagi fitur-fitur yang lain. Jadi gimana nih pengalaman penggunaan Infinix Hot 12 di tahun 2025 ini? Smartphone yang saya beli pada awal bulan April dan saya sudah menggunakannya sepanjang bulan April. Pengalaman apa yang saya dapatkan dari HP yang saya beli di harga 794.000 ini? Oke, langsung saja kita intro dulu. Kita mulai dari fisik dan build quality-nya, yang mana menurut saya warna dari HP ini tuh cukup eye-catching ya, cukup mencuri perhatian. Warna-warna yang semi-semi hijau kekuningan gitu, yang kayak gini biasanya apa ya disebutnya? Warna hijau limau bukan sih? Terus yang bikin saya salfok juga ini tuh, kenapa ya bentuk BAM kameranya itu aneh banget gini? Sepanjang saya gonta-ganti HP, mereview HP, dan ini tuh bentuk BAM kamera yang menurut saya paling aneh ya. Dan untungnya BAM kameranya itu tidak timbul, jadi cukup rata dengan bodi belakangnya. Tentunya yang kayak gini tuh bakal memberi rasa yang nyaman aja gitu ketika HP-nya ditaruh dalam posisi telentang. Tidak ada BAM kamera yang biasanya tuh kalau tebel itu mengganjal ya, jadi bisa jungkat-jungkit gitu smartphone-nya. Kita lanjut pada posisi kanannya. Di sini ada tombol power yang merangkap sebagai pemindai sidik jari, terus ada tombol volume up and down yang menurut saya ini tuh tombolnya masih kliki ya meskipun udah keluaran lama. Lalu pada posisi atas di sini nggak ada apa-apa ya, polosan aja. Lalu pada sisi kirinya di sini ada lubang SIM tray triple slot yang bisa menampung 2 SIM card dan 1 micro SD. Pada bagian bawahnya seperti biasa di sini ada lubang jack audio 3,5 mm, terus ada lubang mikrofon, terus ada lubang USB Type C, dan di sini tentunya ada grill speaker. Lalu pada bagian ujung dari lubang ini tuh kayak ada kerikil gitu ya nyempil di situ. Ya seperti itulah kondisi fisik dari smartphone Infinix Hot 12 yang saya punya di tahun 2025 ini. Buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, ayo dong di subscribe, kita dukung channel ini agar bisa terus berkembang, agar bisa mereview gadget-gadget bekas yang masih sangat relevan di tahun-tahun sekarang ini. Siapa tahu nih teman-teman semua kedepannya butuh informasi tentang smartphone bekas yang masih layak dipakai di tahun ini, bisa subscribe dulu channelnya dan tungguin nih video-video yang kedepannya akan kami unggah. Kita lanjut dari layarnya. Smartphone ini tuh memiliki bentang layar sebesar 6,82 inci dengan resolusi layar yang masih 720p ya, belum Full HD, dan tentunya sudah mendukung high refresh rate di 90Hz. Namun smartphone yang saya dapatkan dengan harga segini tuh bukan tanpa kekurangan ya. Jadi ada satu hal yang harus saya kompromiin, yaitu terdapat pada sekeliling layar ini nih. Kalau diperhatikan banget itu tuh kelihatan menguning ya, terutama pada bagian atas, sisi kanan bagian atas, dan sisi kiri bagian atas dari layarnya. Namun kondisi HP dengan layar yang seperti ini tuh sudah sangat wajar sekali ya, terutama bagi HP yang sudah mulai menua dan dia memiliki panel IPS. Untungnya yang ada pada smartphone ini tuh nggak terlalu kelihatan ya, masih sangat summersome. Untungnya pada smartphone yang saya punya ini tuh nggak terlalu kentara ya, baru akan kelihatan ketika kita melihatnya dengan teliti dan dengan detail. Solusinya adalah kita menggunakan dark mode nih seperti ini sudah tidak kelihatan sama sekali lagi. Selanjutnya kita akan bahas performa jeroan dari smartphone ini, yang mana ini tuh juga merupakan spesifikasi unggulan dari smartphone ini ya tentunya. Jadi smartphone ini tuh menggunakan chipset MediaTek Helio G85 dengan fabrikasi sebesar 12 nanometer dan tentunya menggunakan GPU Mali G52 MC2. Selanjutnya pada bagian RAM dan ROM-nya, smartphone itu memiliki dua varian ya. Yang pertama itu dengan RAM 4GB dan kedua dengan RAM 6GB seperti halnya smartphone yang saya pegang ini. Namun dari kedua varian tersebut memiliki internal yang sama ya, yaitu sebesar 128GB.
Untuk performa dari smartphone ini nanti ya kita akan bahas. Berlanjut pada bagian baterainya, jadi smartphone itu memiliki ukuran baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan untuk chargingnya sendiri itu mendukung sampai 18 watt saja. Lalu gimana dengan kapasitas baterai yang seperti itu? Apakah awet? Nanti ya kita akan coba dipakai bermain game. Jadi ini tuh smartphone yang sudah sekitar 1 bulan saya pakai. Dalam rentan waktu 1 bulan itu saya menggunakan HP ini untuk keperluan multimedia, bermain game, meeting online via Zoom, chatting WhatsApp, scroll Facebook, dan lainnya. Dengan semua penggunaan itu, menurut saya performa baterai dari HP ini tuh sudah cukup bisa diandalkan ya. Yang pasti ini tuh tergantung cara kita pakainya ya. Dan kecerahan layar tentunya juga akan sangat mempengaruhi performa dari baterainya. Langsung saja di sini saya akan tes performa dan tes baterainya menggunakan game Mobile Legends. Sambil menunggu, saya mau ngingetin teman-teman semua yang belum subscribe channel ini, ayo dong bisa di-subscribe. Mohon dukungannya agar saya bisa terus semangat mereview gadget-gadget bekas yang masih sangat relevan di tahun ini, dan saya bagikan reviewnya kepada teman-teman semua. Siapa tahu nih di sini banyak yang bisa mengambil manfaat dari itu. Kembali ke gamenya, jadi smartphone ini tuh sudah mendukung refresh rate 90Hz atau super di game Mobile Legends ya, dan bisa dilihat grafisnya juga mendukung sampai ultra ya. Oke, sebelum kita mulai mari saya tunjukin dulu. Ini tuh kita pakai kecerahan yang segini ya, ini sekitar 70% mungkin. Kenapa saya perlu tunjukin dulu kecerahannya? Karena tentunya ini tuh akan berpengaruh nanti ya ke pengujian baterainya. Jadi sambil kita mainkan, sambil kita pantau nih baterainya. Langsung aja kita masuk ke mode brawl. Tentunya di sini teman-teman sudah pada tahu ya kenapa kita mainnya di mode brawl aja nih. Terus di sini yang perlu kita perhatikan, nih baterainya ada di 90% ya, bisa kita lihat. Nanti kita akan cek sisa baterainya setelah kita pakai bermain game ini. Setelah itu nanti bisa teman-teman nilai sendiri nih. Kira-kira awet nggak ya baterai dari Infinix Hot 12 ini ketika dipakai untuk bermain game dengan mode brawl dalam kecerahan sekitar 70%. Oke, jadi kita sudah masuk ke dalam gamenya ini. Terlebih dahulu mungkin saya akan ubah settingannya ke settingan refresh rate 90Hz ya, ke super saya akan ubah. Dan untuk grafisnya saya akan pilih grafis tinggi saja ya, nggak perlu yang sampai terlalu mentok ke kanan. Di sini saya menggunakan hero mage bernama Zaxin ya. Jadi mungkin untuk touch delay-nya nggak akan seberapa teruji ya, karena saya pakai hero mage di sini. Tapi pengalaman saya menggunakan HP ini selama sebulan ketika saya pakai bermain game Mobile Legends yang menggunakan hero yang bertipe assassin, itu tuh aman ya, nggak ada yang namanya touch delay, semuanya lancar kok ketika dipakai main cepet-cepetan juga. Dan sepertinya di sini saya akan skip aja ya sampai akhir gamenya nanti, karena ini mungkin akan terasa lama ya. Ini juga akan menghemat waktu teman-teman ya, biar nggak perlu nunggu lama-lama. Oke, singkat saja di sini saya sudah menyelesaikan gamenya ya. Dan semuanya aman sekali, performanya nggak nyandat-nyandat, nggak ada touch delay dan lainnya. Intinya semuanya berjalan mulus dan nggak ada kendala sama sekali. Lalu untuk baterainya sendiri, ini tuh kita tadi ngecek pas awal sebelum main kan ada di 90% ya. 90% itu ketika kita pencet mode brawlnya. Dan sudah berjalan 10 menit, kita lihat baterainya sekarang berada pada 87% ya. Nggak bisa dibilang awet karena ini tuh baterainya 5000 mAh, dan nggak bisa juga dibilang boros karena kita mainnya itu dalam kecerahan yang cukup tinggi di 70%. Yang jelas di sini tuh saya merasakan ada panas berlebih ya di sisi depan, di sisi layarnya yang bagian atas. Justru pada bagian belakangnya itu adem-adem aja ya, ini ya, anget-anget kecil lah. Yang terasa panasnya berlebih itu malah di bagian depannya, di bagian layar sini, ini terasa panas. Dan itu mungkin akan mengganggu kenyamanan ya, karena itu layar yang sering kita sentuh. Namun perlu diingat juga karena tadi kita mainnya dalam kecerahan 70% ya, yang mana itu udah cukup tinggi loh untuk bermain game. Tapi tetap saja sih menurut saya di Helio G85 di device yang lain yang pernah saya coba itu nggak sepanas ini ya, terlebih di bagian depannya. Ya gitu deh untuk performa dari HP ini. Selanjutnya mungkin kita akan langsung beranjak ke kameranya ya. Jadi smartphone ini tuh memiliki resolusi kamera utama sebesar 13 megapiksel dengan aperture atau bukaannya itu sebesar 1.8. Lalu pada bagian videonya sendiri ini tuh seperti halnya Infinix yang lain ya, bisa mendukung resolusi sampai 2K 30 fps. Begitupun untuk video dari kamera depannya juga, ini tuh mendukung sampai resolusi 2K 30 fps juga.
Untuk hasil-hasilnya ini saya spill nanti ya di akhir video. Dan di sini juga ada fitur yang khas Infinix sekali, yaitu dual flash di kamera depannya. Hal yang kayak gini nih mungkin jarang ya di smartphone lain selain Infinix ya. Sebelum kita beranjak ke hasil foto dan video dari smartphone Infinix Hot 12 ini, terlebih dahulu saya akan spill sedikit hasil keluaran suara dari dual speaker stereonya, yang mana menurut saya ini tuh agak aneh ya. Biasanya tuh ketika smartphone memiliki dual speaker stereo, speaker yang bagian bawah itu akan terkesan lebih dominan daripada speaker bagian atas. Namun di HP ini justru sebaliknya nih, speaker bagian atas jauh lebih dominan dari speaker bagian bawah. Ini teman-teman bisa dengerin sendiri ya hasilnya kayak gimana nih. Saya mohon maaf ya karena belum punya studio yang kedap suara, ini mungkin akan sedikit berisik oleh suara luar. Oke teman-teman semua, jadi itulah tadi review penggunaan Infinix Hot 12 di tahun 2025. Buat teman-teman semua yang merasa mendapatkan manfaat dari video ini, tolong ya dipencet tombol like-nya. Dan bisa share nih ke teman-temannya yang lain yang membutuhkan rekomendasi dari HP yang bekas di tahun 2025 ini. Dan tentunya buat teman-teman sekalian yang belum subscribe channel ini, tolong ya di-support channel ini ya, agar saya bisa terus mereview gadget-gadget bekas yang masih sangat relevan di tahun ini. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Infinix Hot 12 dengan resolusi 1080p 30 fps. Ya, inilah Infinix. Stabilisasinya nggak usah berharap deh. Udah Infinix seri hot lagi kan. Jadi ya. Tuh, di rumput. Karena di rumput boleh. Kayak gini stabilisasinya.